Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Perkenalkan, saya Julianus Limbeng, analis pengembangan sumber daya manusia aparatur di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang menyusun konsep dan menganalisis nilai budaya. Adapun dasar hukum pelatihan kita ini adalah pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ataupun Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi. Yang keenam adalah Permenpan RB Nomor 9 /MPAN /5 2019 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan angka kreditnya. Baiklah, modul kita yang akan kita lakukan pembelajaran terdiri dari 4 bab. Pertama adalah berbicara tentang pendahuluan, yang kedua menyusun konsep nilai budaya, yang ketiga analisis nilai budaya, dan keempat adalah penutup. Waktu yang kita butuhkan untuk mempelajari satu modul ini adalah 9 jam pelajaran. Kalau kita melihat tugas-tugas pamong budaya, tentunya modul ini kita susun tentu pasti relevan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Apa sih tugas-tugas pamong budaya nilai budaya? Pertama, khususnya tentang nilai budaya, pertama adalah menyusun rencana kegiatan pelestarian nilai budaya, kemudian mengelola dokumen nilai budaya, kemudian melaksanakan inventarisasi nilai budaya, kemudian mengolah dan menyusun bahan informasi nilai budaya dalam bentuk naskah atau seperti leaflet dan lain-lain. Kemudian juga berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan nilai budaya sebagai pemandu pameran. Kemudian berperan serta dalam pembinaan budaya sebagai panitia pengembangan nilai. Dan terakhir adalah berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan nilai budaya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, melihat rincian tugas pamong budaya pertama nilai budaya ini, maka modul pelatihan ini dirancang dan dibekali supaya peserta mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu budaya dasar, kemampuan menginventarisasi, memetakan potensi nilai budaya, mengkategorisasi, menyusun konsep, menganalisis, membuat bahan dokumentasi serta mempublikasikannya nilai-nilai budaya itu yang ada di masyarakat dalam berbagai bentuk. Ya, jadi hasil belajar yang kita harapkan dari peserta adalah dengan mengikuti pembelajaran ini dapat memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar tentang kebudayaan itu tadi, teori-teori tentang kebudayaan, konsep nilai dan seterusnya, sehingga ini bisa membantu tugas-tugas para pamong budaya di seluruh Indonesia dalam mengemban tugasnya. Ya. Indikator keberhasilannya apa? Ya, tentunya berkaitan dengan 2 inti pokok sih sebetulnya dalam modul ini, yaitu menyusun konsep nilai budaya dan menganalisis nilai budaya. Pendekatan dalam pembelajaran yang kita gunakan dalam pelatihan ini adalah secara andragogi, yaitu melalui strategi pembelajaran. Pertama, kita lakukan ceramah ya secara daring ataupun virtual, kemudian simulasi, kemudian tanya jawab, pemutaran video-video yang relevan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya tentunya, kemudian praktik-praktik aplikatif yang kontekstual dengan melihat contoh-contoh yang ada di berbagai tempat, kemudian studi kasus, dan yang paling penting juga sebetulnya adalah kepada seluruh peserta kami harapkan bisa membaca modul ini ya, supaya diskusi-diskusi yang akan kita lakukan nanti, baik diskusi dengan kami maupun diskusi dengan seluruh peserta, bisa lebih komprehensif lagi nanti tentunya. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau kita masuk kepada materi menyusun konsep nilai budaya, yang akan kita mulai dari konsep nilai budaya itu sebetulnya apa? Tentunya seperti itu, berangkat dari pertanyaan itu. Nilai-nilai budaya itu akan terlihat pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi atau sesuatu yang tampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan ataupun organisasi. Ya, ada 3 hal yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya itu, yaitu pertama simbol-simbol ya, slogan ataupun lainnya yang kasat mata, yang bisa jelas kita tampak ya, kita lihat ya. Kemudian yang kedua adalah sikap, tingkah laku, gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya moto tersebut, slogan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah
kepercayaan yang tertanam ataupun belief system yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku daripada manusia, itu biasanya tidak terlihat atau tidak tampak secara kasat mata ya. Jadi nilai budaya merupakan suatu konsep yang sifatnya abstrak yang berisi tentang masalah umum dan masalah besar yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Hal ini akan menjadi pedoman dari tingkah laku sebagian besar bahkan seluruh anggota masyarakat yang ada. Nilai budaya berada dalam akal pikiran mereka dan sangat sulit untuk digambarkan secara rasional. Nilai budaya memiliki sifat yang langgeng. Hal ini mengakibatkan nilai budaya tidak mudah untuk mengalami perubahan atau tergantikan dengan nilai-nilai budaya yang lainnya kecuali jika ada faktor-faktor tertentu. Di mana ada nilai budaya tersebut? Ini kan menjadi pertanyaan. Nilai budaya itu tentunya ada di seluruh unsur kebudayaan yang merupakan potensi yang memiliki potensi nilai budaya. Yang biasa kita kenal seperti dalam 7 unsur kebudayaan seperti religi atau kepercayaan, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian. Ya. Jadi mendiskusikan tentang konsep nilai budaya dan bagaimana menyusun konsep nilai budaya ini, kita akan masuk nanti dalam sub-sub bahasanya seperti landasan hukum dan potensi sumber nilai budaya Indonesia. Kemudian berbicara juga nanti kita singgung tentang nilai dan karakter, itu nanti kepentingan terhadap bagaimana nilai itu. Kemudian nilai dan sistem perilaku, kemudian proses interaksi dalam masyarakat, ini secara konseptual semua. Kemudian bagaimana sistem nilai budaya, orientasi nilai budaya, kemudian kerangka orientasi nilai budaya manusia, dan ciri-ciri nilai budaya dan bagaimana fungsi nilai budaya itu bagi masyarakat, dan kemudian bagaimana kita menyusun konsep nilai budaya. Kemudian di materi kedua kita akan nanti berbicara tentang menganalisis nilai budaya. Menganalisis nilai budaya ini kita akan mendiskusikan tentang pendekatan sedikit ya, kan kita singgung nanti pendekatan kualitatif dalam ilmu pengetahuan, kemudian juga potensi nilai budaya dalam objek pemajuan kebudayaan. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tadi. Bagaimana OPK itu mungkin bisa berkaitan dengan okupasi juga barangkali, tapi itu turunannya sebetulnya. Tapi kita lebih fokuskan itu sebagai landasan kita untuk melihat nilai-nilai apa saja yang ada di objek pemajuan kebudayaan dengan membuat clustering-clustering, divisi-divisinya, dan semua clustering-clustering ataupun divisi-divisi itu kita akan melihat nilai-nilai apa saja yang ada di dalam objek pemajuan kebudayaan kita itu. Sehingga kita juga akan sampai nanti pada makna-makna dari nilai budaya itu apa ya. Jadi itu secara umum gambaran yang bisa kami sampaikan tentang pembelajaran kita khususnya modul ini, dan strategi pembelajaran ini tentunya akan kami harapkan dapat membantu kita untuk memahaminya lebih baik lagi dan dapat membantu para peserta semua untuk mengemban tugasnya sebagai pamong budaya pertama, nilai budaya, dan tentunya bermanfaat juga bagi masyarakat. Demikian kami sampaikan, sekali lagi selamat mengikuti pelatihan dan tetap jaga kesehatan biar kita fit semua mengikuti pelatihan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.